Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm very good. Thank you so much for today. And I need you to do or to have a new material today. This is about something related in our daily activity actually. Jadi, Ibu ingin hari ini akan mengajarkan materi baru seperti yang kemarin sempat dibahas sedikit ya. Kita membahas sesuatu yang hubungannya erat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. But first of all, let's pray together. Oke? Coba pimpin doanya, siapa yang bisa pimpin doa pakai bahasa Inggris? Bantuin Ibu. Monggo, silakan. Oke, thank you so much. Ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Sebentar, Ibu absen dulu. 10 TO5, kelas TKR, Suzuki. Dimas satu, oleh nama kedua, Arang dari Bandung Resu, Jilan Hari Kubalok, Muhammad Abdullah Jabat, Indra Hidayat Umar, Adesta Ardika. Oke, jadi semuanya hari ini masuk? Yes. Lemes banget hari ini. Kenapa hari ini lemes sekali? Sudah makan atau belum? Belum makan? Habis ini istirahat kita makan di kantin, bayar sendiri tapi ya. Oke, guys, kalau gitu biar kalian lebih semangat lagi, I'm going to do like a game. Oh, not game, mungkin ini seperti ice breaking ya. Oke. I'm going to give you some clues ya, atau petunjuk-petunjuk. When I say one, nah Ibu berdiri aja biar lebih semangat ya. When I say one, kalau Ibu mengatakan atau menyebutkan kata satu, one, then you have to do. Jadi kalian nanti akan seperti apa kira-kira? Kita akan melakukan gerakan seperti ini. Bagaimana gerakannya? Tapi kalau nggak ada suaranya nggak enak ya. Nah, kalau gimana kalau misalnya kita bilangnya woi. Kita coba. Satu. 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 Nah, oke. Sekarang kita melakukan aktivitasnya sambil berdiri. Yuk, berdiri. Siapa yang tidak konsentrasi nanti akan ketahuan. Bagian yang sebelah kanan atau kiri atau depannya Ibu nih. Ayo Mas. Oke, Ibu akan memberikan clue-nya. When I say one, kalian bilang boy. When I say two, then you have to say wasik. And then the 3 point-nya, kalian harus bilang Oke. Mana nih yang gak semangat nih? One. 1, 2, 1. Ayo, salah. Oke, 1, 3, 2. Bingung. Selamat berbingung Ria. Silakan duduk lagi. Oke. Nah, apa sudah panas? Oh dingin, iya karena ada AC. Tapi semangatnya membara ya. Mentalitinya kuat untuk menerima dan menghadapi materi baru ya. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan sedikit, Ibu mencolek salah satu materi mengenai poin-poin penting yang sudah Ibu jelaskan ke kalian. Ibu ada contoh nih sekarang, sebentar. Nah, Ibu punya correction pen, ada tip X kalau orang bilang ya. I have this correction pen itu harganya 10.000, 10,000 rupiah. Tapai saarelang. Wah. Oke, next. The second one. The second one, I have a correction pen yang warnanya hijau, and then ini harganya 20,000 rupiah, 20.000 rupiah. Ini harga 10.000, ini harga 20. Ini Ibu belinya di Dubai nih, di Dubai.
Iya, duit banyak ibu di rumah, duit banyak ya. Murah banget. Ya, mudah-mudahan tapi nasibnya nggak kayak yang murah banget gitu. And then the second one, ini ibu belinya di Arab Saudi. Ya. Ini ibu belinya di mana? Ini belinya di? Harganya berapa? Harganya berapa? Oke, sekarang ibu ingin cari tahu kalian apa karakteristik yang bisa ditemukan dari dua benda yang ibu sebutkan ini. Beda warna. Gambarnya, oh gambarnya beda. Oke, lagi? Beda merek? Mereknya sama mbak, eksis juga. Beda negara belinya. Oke, lagi? Beda harga, bagus. Bisa jadi isinya beda. Yes, betul. Oke, guys. Kemudian ibu punya something else. Nah, ini ada remote control punyanya AC ya. Yang ini AC untuk yang Sharp, bagian yang sebelah sana Sharp. Kemudian yang ini, bagian yang ini tuh Panasonic. Ya. Ibu punya remote controlnya Sharp dan remote controlnya Panasonic. Nah, Sharp ini, halo, Sharp ini dibeli dengan harga 5 juta yang ini. Remote-nya aja 5 juta. Banyak duit ya sekolah ya. And then yang Panasonic kita beli harganya 10 juta. Remote-nya aja nih 5 juta, 10 juta. Then I want you to find, kira-kira apa yang bisa kalian baca dari karakteristik dua benda ini? Bodinya beda bu, bentuknya. Warnanya juga beda bu, ini agak kuning ya. Mereknya udah jelas beda. Good. Lagi? Harganya udah jelas. Ya layarnya, kualitinya juga beda. Bentuk tombolnya iya sama, nggak sama ya, beda ya. Warna tombolnya ya juga nggak sama, beda juga. Oke. Nah, dari beberapa contoh yang sudah ibu kemukakan tadi, I want to ask you something. Ya, kira-kira dari tadi kita tuh ngapain sih? Kerjaan kita tuh dari tadi ngapain? Membandingkan, membedakan. Oke. So now we are going to discuss about degree of comparison yang hubungannya dengan tingkat perbandingan. Sampai sini paham? Good job. Sebelum itu ibu ingin sekali menyampaikan dulu ke kalian ada tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai untuk kalian hari ini ya. Yang jelas nanti ibu harapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi bagian-bagian bahasa yang ada dalam degree of comparison. Kemudian bisa menjelaskan perubahan kata sifat yang secara tepat dalam bentuk kalimat perbandingan secara mandiri. Kemudian juga bisa menjelaskan fungsi penggunaan dari degree of comparison dan yang terakhir bisa mempresentasikan yang baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sudah siap ya? Sudah semangat? Oke. Nah, sekarang ibu akan memberikan tampilan untuk kalian. Ada satu video yang ingin ibu putarkan untuk memberikan pemahaman mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. This is about a degree of comparison. Hi, welcome back to this channel. Okay, in this video we will learn about degree of comparison. Ya, pada video ini kita akan belajar tentang degree of comparison atau dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah tingkat perbandingan. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen. Nah, sebelum kita belajar tentang degree of comparison, mari kita mengenal apa itu kata sifat. Or in English, we call it as adjective. What is adjective? An adjective is a word or phrase naming an attribute added to or grammatically related noun to modify or to describe it.
Jadi, kata sifat adalah suatu kata atau frasa di mana dia itu digunakan untuk menambahkan atau menjelaskan tentang kata benda tersebut. Adalah Sebentar. Oke, tadi kita berhenti di sorry. Pada video ini kita akan belajar tentang Oke, kita tadi berhenti di bagian penjelasan mengenai kata sifat. Ya, sebentar ya. Tar dulu. sifat adalah suatu kata. Nah ini adjektif. Nah, seperti yang sudah beberapa hari lalu Ibu jelaskan, kita sudah mengetahui apa sih itu adjektif. Adjektif itu apa? Kata sifat. Yang keras mas, kata sifat bu itu. Yang kan laki itu kan harus gitu kan ya. Oke. Dan I need you to find karakteristik dari bolpen ini misalkan. Kata sifat dari dalam bolpen ini tuh kayak gimana sih? Apa saja? Hitam warnanya. Warna luarnya hitam. Warna dalamnya kita cek. Oh, hitam juga ternyata. Luar dalam semua warnanya. Lagi? Ya ujungnya lancip. Ini juga karakteristik bu? Iya. Ini juga kata sifat bu? Iya, tentu saja. Ada lagi? Ada tutupnya modern lagi. Bentuknya modern gitu ya. Ada tutupnya lagi. Oke. Ya, bentuknya panjang. Kenapa? Panjang. Oke, bentuknya panjang bu, gitu ya. Ada nggak bolpen yang bentuknya kayak agak bulat gitu? Ada nggak? Ada. Ya, makanya itu juga termasuk ke dalam kata sifat. Nah, kalau misalkan ibu mau lihat, minta tolong Mas Alan boleh maju sebentar. Oke. Ini kemarin kan kita sudah tahu nih Mas Jagat kemarin. Nah sekarang ibu pengen tahu. Coba klasifikasikan kata sifat yang bisa di dalam dan di luarnya Mas Alan tuh apa saja? Dia tuh nggak gendut. Dia berisi. Oke. Oh dia bilang cool, berisi lagi. Jangan jahat-jahat nyebutnya. Oh senyumannya manis. Coba senyum mas. Oke, next apa lagi? Loh. Ya, coba sifat yang baik-baik bisa dilihat dari si Alan. Pintar, udah jelas ya. Alan pintar bahasa Inggris. Lagi? Bajunya rapi. Lagi. Lah kan kalau ini nggak bisa dimasukin, kalau dikeluarin. Oke, lagi? Kita manis ya. Rambutnya rapi, rambutnya warna hitam, matanya bagus, bola matanya warna hitam. Semuanya bisa dilihat kata sifatnya seperti ini. Ya gigi putih mana ada gigi hitam. Thank you Mas Alan, silakan duduk lagi. Oke. Sampai sini kita semuanya sudah paham mengenai adjektif. Oke, kita lanjut lagi ya. Tolong diperhatikan, just keep silent please. Atau frasa di mana dia itu digunakan untuk menambahkan atau menjelaskan tentang kata benda tersebut. Adalah beberapa contoh dari kata sifat. Welcome back to this channel. Kata sifat atau adjektif. Okay. In this video, we will learn about the kind of comparison suku kata. Ya, pada video ini kita akan belajar. Hi Sam. Sebentar. Ada masalah sepertinya ya di sini ya. Sebentar. Sorry ya, sebentar ya. We have trouble yang ada di sini. Kita akan coba untuk menyelesaikan trouble-nya. Wait a minute. Tunggu sebentar dulu. Hi Sam. What is your favorite food?
Pada video ini kita akan belajar kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, yaitu slim, smart, cheap, cute, hard, bad. Sedangkan kata sifat atau adjektif yang terdiri dari dua suku kata, yaitu creative, easy, hungry, happy, angry, funny. Dan yang terakhir adalah kata sifat atau adjektif yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Contohnya comfortable, difficult, expensive, Mas. beautiful, intelligent. Perhatikan. Itu adalah beberapa contoh dari kata sifat dan menyusunkan dari suku kata dalam perkara tersebut. Setelah tadi kita mengingat tentang adjektif atau kata sifat dan macam-macam kata sifat berdasarkan suku katanya, sekarang kita akan belajar tentang degree of comparison atau tingkatan perbandingan. Jadi di sini tingkatan perbandingan adalah suatu kata sifat di mana itu ditulis untuk membandingkan satu, dua, ataupun lebih dari kata benda yang dimana kata sifat tersebut itu menjelaskan seseorang, tempat, atau benda itu sendiri. Nah, macam-macam dari tingkat perbandingan atau degree of comparison itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua adalah comparative degree, dan yang terakhir adalah superlative degree. Positive degree di sini adalah suatu perbandingan di mana membandingkan dua benda atau dua orang yang sifatnya itu sama. Oke, positive degree itu membandingkan yang semuanya sama. Misalkan ada 2 orang, perhatikan. 2 orang, Jagat sama Alan deh. Dua-duanya sama-sama ganteng. Ya, jadi cara membandingkannya menggunakan positive degree. Alan sama gantengnya dengan Jagat. Paham? Atau misalkan Alan sama pintarnya dengan Jagat. Atau bisa diartikan seperti ini. Alan sepintar Jagat. Jagat sepintar Alan. Sampai sini paham? Jadi yang 2 yang dibandingkan itu sama-sama memiliki kesamaan karakter, kesamaan kata sifat. Paham sampai sini ya? Next. Nah, rumus yang digunakan adalah S plus adjective S. Yang kedua adalah comparative degree. Nah, pada tingkat perbandingan yang kedua ini digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau orang di mana salah satu dari mereka itu mempunyai sifat paling. Nah, rumus yang kita gunakan ada 2. Yang pertama, jika kata sifat itu terdiri dari 1 atau 2 suku kata, kita menggunakan rumus adjective plus R plus than. Sedangkan jika kata sifat tersebut terdiri dari 3 atau lebih suku kata, kita dapat menggunakan rumus more plus adjective plus than. Oke, kalau ini contohnya yang kemarin itu sempat ibu bilang, wah itu termasuk ke dalam bentuk yang comparative degree mas ya ibu bilang, yang 2 suku kata itu punya siapa yang kemarin ya? Old. Kalau lebih tua berarti older, kan nambah er. Ya, kalau itu kan cuma 1 silabel, old, jadi older. Kalau misalkan artinya older itu lebih tua. Kalau paling tua atau tertua, maka kita akan menambahkan est di belakangnya menjadi oldest. Dialognya kan agak panjang, ada 1,5 menit. Di dalam sana itu ada semua contoh di dalam degree of comparison. Ada yang positive degree, ada yang SS itu positive degree, ada juga yang comparative degree, dan ada yang superlative degree. Kamu tulis kata sifat itu yang mana. Misalkan the best, ada kata-kata the best, berarti kamu tulis the best. Paham sampai sini?
Oke, Ibu akan memutarkannya lagi. Silakan konsentrasi. Silakan konsentrasi. Nggak bisa dong. Yuk kita putarkan lagi. Than your favorite club. They can buy many top players from around Asia. They also have the most expensive player in Indonesia, Zubri Haryadi, known as Bao. Absolutely. He is one of the greatest footballers in Indonesia. Yes, he is. He is very skillful and handsome. Many girls are attracted to him. By the way, this Sunday, let's watch football together. I think there's a big match between Persija Jakarta and Persib Bandung at Final Piala Menpora 2021. Good idea. I will come to your house then. Alright, Ibu tanya, ada berapa degree of comparison yang sudah kalian dapatkan? My favorite club is Persija Jakarta. Oke, favorit klubnya apa tadi? Ngomongnya gimana? Persija Jakarta. Oke, Persija Jakarta. Oke, great. Lanjut. Great. Why do you like it? Yes, I am on your side. I think Persija Jakarta is also one of the biggest club in Indonesia. Ketemu? Mana? Biggest club. Masuk ke dalam apa? Superlatif lagi. Lanjut. Sure. They are also one of the oldest club in Oke, sorry. Indonesia. Sure. Ketemu? Masuk di mana? Oldest. Oke, masuk ke dalam kategori apa di graph comparison-nya? Super. They are Lanjut. also one of the oldest club in Indonesia, I think. Yes, you are right. It is older than many clubs at Ngomong-ngomong, Ibu pengen tahu dulu deh. Ini tadi tuh membahas tentang apa sih ini? Sepak bola. Piala. Tadi sempat membandingkan ya. Apa yang dibandingkan tadi? Klub. What club? What club? Klub apa? Persija Jakarta and Persib Bandung. Padahal mau ngomongnya Bandung ya. Oke. It's okay, orang luar begitu ya. Nah, kalau kita jangan sok bandang-bandang, Bandung aja sudah ya. Nah, iya. Kalau ngomong masalah nasi Padang jadi nasi Padang. Susah nanti ya. Alright. Oke guys, selanjutnya Ibu ingin untuk membentuk kelompok dulu ya. Nah setelah itu Ibu ingin di dalam ruangan ini kita akan membuat small gallery. Nah galeri itu nanti akan Ibu lakukan di minggu depan ya, atau di pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Nah di pertemuan itu nanti Ibu minta kalian untuk membuat tampilan sebagus mungkin, semenarik mungkin, yang topiknya membahas mengenai degree of comparison. Ya, Ibu akan memberikan topik. Silakan kalian bisa membandingkan sesuatu yang ada di bengkelnya kalian masing-masing. Silakan membuat dialog yang hubungannya berhubungan atau bisa diambil dari bengkel kalian masing-masing. Paham? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti kalian bisa mendiskusikannya dengan Ibu. Sebelum itu Mas, Ibu jadi ada daftar nama kelompok yang Ibu tuliskan. Nah, Ibu akan tuliskan ya kelompok yang pertama Ibu Ramadhani, Dina, Rafi. Kelompok 2 Indra, Ferdi, dan Dian. Kelompok 3 Rehan, Wildan, dan Adesa. Kelompok 4 Rehan Umar, Ibu Atul, dan Maulana Ketua. Setelah itu silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, selesai? Oke. Ibu di sini ada tabel lini masa. Silakan kalian isi terlebih dahulu ya, untuk nantinya kalian bisa menentukan kira-kiranya proyek kalian akan selesai pada tahap seperti apa. Silakan nanti didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Then I need you to make a dialogue yang di dalamnya boleh mengambil cuma satu jenis saja, boleh 2 jenis, boleh 3 jenis.
Boleh ketiga-tiganya dimasukin Bu? Boleh. Ada 3 contohnya. Boleh kalian buat orang-orangan seperti ini. Kayak apa namanya? Komik, bener, kayak komik. Jadi komik tuh isinya dibulet-buletin. Karena kan karton tuh nanti panjang ya. Nah, dibulet-buletin. Abis itu nanti kalian bisa menuliskan isinya apa. Ya. Kemudian boleh macamnya seperti ini. Bedanya apa Bu dengan yang ini? Yang ini nggak ada gambar, yang ini ada gambar ya. Terus kalau kalian wah ribet Bu nggak gambar-gambar, nggak bisa gambar. Boleh macamnya kayak begini. Ini gambar orang lagi kepanasan tuh. Itu cuma contoh aja. Kalau nggak ada gambarnya, misalnya cuma ada termometernya ada aja, misalkan boleh. Ya. Sampai situ any question? No? Tidak ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya, Ibu minta kalian sekarang sebelum dituliskan ke dalam karton, silakan kalian membuka bukunya, ambil salah satu perwakilan buku punya temannya kalian, and then you can discuss it. Dialognya kira-kira mau dibikin kayak gimana? Boleh sketsa, boleh kayak tulisan kayak begini aja, ya. Karena nanti tergambarnya kan di dalam itu, apa namanya nih, karton. Tergambarnya nanti di dalam karton. Ada pertanyaan nggak? Oke, silakan buka. Kertasnya dulu dibuka. Kertasnya dulu dibuka. Kertas biasa. Kertas biasa ya, jangan pakai itu. Kertas biasa dulu. Nah, tulis di situ dialog. Ibu akan give you a topic ya. Topiknya ini mengenai sesuatu yang bisa kalian pilih. Oke, guys, listen to me. Sesuatu ini adalah sesuatu yang bisa kalian pilih. Boleh kalian membandingkan benda. For example, just like a car. Apa car itu? Mobil. Mobil yang si A dengan mobil yang si B lebih mahal si A. Karena di apa namanya? Interiornya, misalkan itu lebih lengkap misalkan. Nah, paham? Oke. And then boleh meng-compare alat. Alat-alat kalian jurusan apa? KR, kira-kira ada alatnya nggak? Banyak. Compare tuh misalkan. Contohnya kunci Inggris. Oh, bukan ya. Yang bisa di-compare tuh kayak kunci yang ada lubang-lubang itu apa namanya? Nah, iya. Itu kan ada macam-macamnya ya. Sok yang ini nih. Atau nggak kunci 13, kunci 14, 15 gitu kan ada ya? Oping, nah kayak gitu. Oping itu kan macem-macem kan? Nah, boleh. Kalau bisa di dalam satu dialog itu nanti terdapat kalimat positif, kalimat perbandingan atau komparatif itu, dan juga kalimat superlatif. Sampai sini paham? Silakan dituliskan dulu di kertasnya masing-masing. Kalau gitu kita lanjutin minggu depan. Baik, kalau begitu perhatikan Ibu. Sekarang waktunya kita untuk membuat a small gallery ya. Now it's time to make a small gallery. What is the small gallery? Di penjelasan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwasanya proyek yang sudah kalian buat, tugas yang Ibu kasih ke kalian itu nantinya akan ditempelkan di sudut-sudut ruang yang menurut kalian strategis. Menurut kalian bagus. Wah Bu, ini punya saya taruh sini aja nih Bu, bagus. Boleh. Di sini sudah ada sudut-sudutnya. Ibu minta kalian dari 5 kelompok ini, sudutnya ini di sini. Silakan tempelkan. Nah, sebelah situ tidak perlu ditempel ya, karena nanti akan backlight, kelihatan cahayanya, ngurangin hasil kerjanya kalian. Nah, Ibu sudah siapkan apa namanya tuh?
perekat ya selotipnya untuk nanti kalian bisa merekatkan di dinding yang ada di kelas ini. Ada pertanyaan? Oke. Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian. Setiap kelompok ada 2 orang. Sudah? Ibu lanjut lagi boleh? Oke. Setiap kelompok akan ada 2 orang yang menempelkan. Ya, nggak perlu berjalan semuanya, nggak perlu. Nah, setelah ditempelkan, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. And then after that, I need you to make a note, bikin catatan. Catatan apa, Bu? Catatan dari hasil pekerjaan teman-teman kalian yang lain. Jadi nanti I want you ya to find something ya. Oke, guys, perhatikan. Ibu ulang sekali lagi. I need you to find something from your friends project ya. Jadi project-project yang teman-temannya kalian nanti itu tempel di situ, kalian cari. Oh, ini maknanya di bagian yang ini tuh tata bahasanya keliru nih. Atau misalkan, wah ini nggak ada jenis degree of comparison yang ini, kamu tulis ya. Ketika kamu sudah tulis, nanti siapkan dan nanti akan ditanyakan kepada teman kelompok yang lain ya. When you ask the question to another group, then the other group should answer the question. Jadi di grup yang lain harus menjawab pertanyaannya. Ya, contoh misalkan dari grup 1 nih, Alan nanya ke grup 5 nih. Nanya segala macam dijelaskan, baru nanti Mbak Vira misalkan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Mas Alan ya. Kalau misalkan nggak bisa jawab, nah itu nanti akan Ibu catat sebagai tugas kalian presentasi. Sampai situ paham? Oke. But before that, Ibu nanti ingin kalian betul-betul menuliskan. Seandainya misalkan dari kelompok yang lain, tolong dong dibacakan dialognya, maka kalian harus siap membacakan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan kalian tempel di tempat-tempat yang menurut kalian strategis. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, kalau begitu nanti kalian silahkan. Boleh kalian nanti berpencar ya, atau boleh bergerombolan, berkelompok-kelompok untuk melihat hasil kerjanya dari teman-teman kalian. Contoh misalkan kelompoknya si Alan dan kawan-kawan diletakkan di sebelah sana. Kelompok 1 misalkan. Ya, abis itu berarti Alan dan teman-temannya nggak lihat di kelompok 1, bener nggak? Nah, then you have to find something from the another group. Ya, jadi kalian harus mencari sesuatu nih. Apa yang bisa kalian temukan di sana nih? Bukan cari salah ya. Nanti kalau misalkan pertanyaan itu nggak harus berupa pertanyaan, boleh tanggapan. Oh, I think the project is very good. Misalkan ya, projectnya itu bagus. And then I want to appreciate grup apa? Grup 1 misalkan, grup 2, grup 3 misalkan. Kayak begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan membawa catatan, boleh kertas, boleh buku, suka-suka kalian. Silakan bawa catatan. Ya, boleh catatan apa aja. Nanti kalian tuliskan di situ, ada note-nya yang mengisikan tentang hasil dari tugas teman-teman kalian.
Oke, kalau begitu kita sudah melakukan kegiatan mengelilingi kelas ini, and then we have already found, ya, kita sudah menemukan beberapa poin-poin dari tugas-tugas yang kalian kerjakan. Kita berikan applause terlebih dahulu. Ibu mengapresiasi betul, tugasnya bagus sekali. Tidak ada yang ibu nilai bahwa oh ini kurang begini, ini kurang begini. Pasti ada yang kelemahan, kelebihan pasti ada, ya kan? Kenapa? Manusiawi. Kalian juga sudah mengerjakannya dengan sangat baik, ya. Grupnya yang 1, 2, 3, 4 semuanya kalian menyelesaikannya dengan sangat baik, ya. Meskipun masih ada bagian-bagian yang mungkin nggak kegambar, Bu, itu karenanya ada waktu, durasinya, pas segala macamnya. Nah, itu makanya this is the first time, ya, to manage the time versinya kalian. Ya, waktu yang ibu berikan itu adalah 4 kali 40 menit, kira-kira berapa jam itu? Dan kalian masih merasa kurang, Bu, kurang lama, betul? Kira-kiranya kenapa? Kepepet waktu. Kenapa ibu tanya? Kok kepepet waktu? Kenapa merasa kepepet waktu? Kurang kompak. Oke, poin itu mungkin penting ya. Kurang kompak katanya. Kenapa? Apa kira-kira yang membuat kamu malah jadi kurang kompak? Nah, ada yang ngaku. Saya dari tadi ketawa, bercanda terus, ibu. Nah, oke. Nanti ibu akan memberikan kesempatan. Kalau seandainya dari tugas kalian ini kalian rasa udah cukup, Bu, ini saya mau kumpulkan, boleh langsung kumpulkan ke ibu. Kalau kalian merasa, Bu, saya boleh nggak ada waktu untuk menyempurnakan ini, akan ibu kasih kesempatan. But now ibu mau refleksi pelajarannya. Jadi menurut kalian belajar di konsep dengan small gallery seperti ini menarik atau tidak? Menarik. Senang atau tidak? Senang. Oke. Kalau senang, bisa jadi nanti pertemuan-pertemuan di beberapa pertemuan mendatang akan ibu konsep seperti ini lagi. Terus, ibu mau tanya sekali lagi. Apa yang sudah kalian pelajari dari kemarin sampai yang sekarang ini? Apa yang sudah dipelajari? Ada yang mau? Kita belajar apa sih? Perbandingan. Lagi? Kooperatif. Lagi? Superlatif. Lagi? Apa? Positif, kooperatif, and superlatif. Kira-kira apa lagi yang membuat kalian belajar dari hasilnya kemarin itu? What? Kalian belajar bagaimana caranya untuk bekerja sama? Ya. Kalian belajar bagaimana caranya untuk tampil dan menghasilkan bentuk yang kreatif? Ya. Kalian belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan waktu dengan cepat dan baik? Maka jika ada hasil yang menurut kalian kurang ini, proses. Ya. Yes, namanya orang belajar. Kalau misalkan, Bu, saya mau belajar bahasa Inggris tapi 2 hari bisa pakai bahasa Inggris, benar atau tidak? Tidak benar. Insya Allah apa? Insya Allah nggak benar. Kalau belajar kan bisa, Bu. Yes, benar. Tapi kalau 2 hari menguasai satu hal dan banyak yang harus dikuasai itu agak susah, ya. But you deserve to try it. Kalian boleh mencoba. Perhatikan sebentar, jangan keringking dulu ya. Punya Alan? Oke guys, Ibu minggu depan akan memberikan materi mengenai hal-hal yang baru, tapi berhubungan dengan yang namanya teks. Teks apa kira-kira yang kita akan bahas itu? Kita akan bahas mengenai teks yang berhubungan dengan menggambarkan sesuatu. Menggambarkan ya, bukan menggambar. Yes. Ibu harap nanti kalian bisa lebih banyak mempelajari mengenai teks itu. Teks itu sudah sebenarnya dibahas di kelas di SMP.
Ya, kalian mungkin bisa mencoba mengulik-ngulik lagi, bahas-bahas lagi seperti itu. We are going to discuss about descriptive text. Paham? Silakan, boleh kalian ke tempat yang seharusnya. Ini boleh dibalikin lagi tempatnya. Kita akan siap-siap untuk pulang. Okay guys, please lead the pray before we go home. Siapa yang bisa memimpin doanya? Boleh, silakan. Let's pray together. Let's begin. Thank you so much for today. You may go home and then Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.